Halo Sobat semuanya, saya Denny Nakdalung. Oke, seperti janji saya di konten sebelumnya, saya akan membuatkan konten khusus untuk alat sistem radar atau alat navigasi juga bisa dibilang, atau alat sonar juga bisa. Tapi di sini kita sering menyebutnya dan lebih familiar dengan kata sebutan Garmin. Oke, jadi Garmin ini adalah sebuah perusahaan, sebuah perusahaan yang pusatnya ada di Kansas, Amerika Serikat. Oke, jadi sekilas tentang Garmin, Garmin ini didirikan oleh dua orang, Gary Barrell sama Min Kao. Jadi gabungan daripada dua nama tersebut menjadi Garmin seperti itu. Oke, dan Garmin itu sendiri sebuah perusahaan yang mengeluarkan berbagai macam produk. Salah satunya ya ini tadi, Garmin Fishfinder, ada Garmin navigasi, kemudian ada juga jam tangan. Kayaknya sepengetahuan saya ada produk jam tangan juga yang dikeluarkan oleh Garmin ini. Nah, untuk kali ini saya akan membahasnya tentang Garmin Fishfinder. Oke, jadi saya akan membahasnya berdasarkan pengalaman saya di dalam memakai Fishfinder ini. Jadi saya tidak bisa secara spesifikasi khusus secara detail karena memang saya tidak punya ilmu khusus di dunia Garmin yang khususnya Fishfinder ini. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan pemakaian yang sudah saya lakukan, pengalaman yang sudah saya dapatkan, sehingga mungkin bisa jadi nanti informasi yang bisa Anda dapatkan di channel saya ini. Oke, ini Garmin 585 Plus. Oke, 585 Plus, dan untuk harganya sendiri di angka 12 hingga 13 jutaan. Seperti itu. Oke, jadi Garmin 585 Plus ini dia langsung dengan sistem navigasi dan Fishfinder atau sonar yang mendeteksi keberadaan ikan. Kemudian ini juga fiturnya lengkap, ada pemetaan karang, kemudian satelit dan lain sebagainya. Jadi kali ini saya akan khusus jelaskan pemakaian yang saya gunakan, diantaranya adalah pemetaan, navigasi, dan sonar untuk Fishfindernya. Oke, jadi kalau teman-teman beli Garmin seperti ini, teman-teman akan mendapatkan pemancar antena seperti ini yang akan terhubung dengan satelit, karena Garmin ini dia menggunakan sinyal satelit. Jadi meskipun kita berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal seluler, Garmin ini bisa sampai dia sinyalnya karena dia langsung terhubung dengan satelit. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan yang namanya transducer atau pemancar sonar. Nah, untuk yang khusus 585 Plus ini ada dibagi dua dia. Ada dibagi dengan kode GT20 dan GT15. Nah, antara GT15 dan GT20 itu dibedakan oleh transducernya. Nah, kalau GT15 itu transducernya kayak mic gitu, kayak mic dia. Kemudian transducer tersebut tidak harus dicelupkan di air, jadi bisa ditaruh di atas kapal, cuman harus dengan spesifikasi kapal tertentu, misalnya dari fiber atau dari apa, dan ketebalan tertentu. Di samping itu, transducer yang dicelupkan di atas kapal itu harus ada airnya. Nah, kalau yang GT20 dia transducernya memang harus dicelupkan ke airnya langsung, jadi tidak perlu spesifikasi khusus harus kapal fiber, harus kapal kayu, tidak seperti itu. Jadi saya memilih yang dicelupkan dengan secara langsung di air lautnya, supaya tidak ada lagi spesifikasi yang diperlukan untuk pemilihan transducer. Jadi sudah nggak ada masalah apa-apa lagi kalau sudah dicelup ke laut, selesai sudah urusan. Cuman kekurangannya yaitu tadi, kita harus bikin stick. Nah, ini bikin stick seperti ini. Oke, jadi ini harus diikatkan nanti ke
ke jukungnya atau ke perahunya seperti ini. Oke, ini bisa diikatkan. Ini saya bikin sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kemudian jika pembelian fish finder ini dia tidak disupport oleh baterai atau power yang diperlukan untuk menghidupkan fish finder ini. Jadi kita beli khusus lagi, bisa menggunakan aki, biasanya aki 14 volt itu bisa, atau 12 volt juga bisa. Kemudian untuk penggunaannya saya akan langsung tunjukkan. Oke, di sini ada tempat untuk kabel pemancarnya. Kabel pemancarnya akan terhubung dengan satelit. Kemudian ini yang warna biru, dia pakai untuk transdusernya. Transduser itu untuk tempat kita memancarkan sonar. Jadi sistem kerja sonar, dia akan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian pantulannya akan diterima lagi oleh transducer, kemudian diprogram sehingga nanti akan menampilkan kontur karang ataupun ikan yang ada di kedalaman tertentu. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Oke, yang merah ini dia ke power supply-nya, untuk power supply-nya di sini saya biasanya menggunakan baterai lithium. Nah, seperti ini. Ini saya pakai baterai lithium seperti ini. Ini baterai lithium ini bisa dibeli di saya. Harganya bervariasi. Nanti detailnya bisa hubungin saya. Oke, ada yang 12.800 mAh. Kemudian yang ini kemarin ini 14.000 mAh. Ini saya pakai di elektriknya biasanya, kemudian di reel elektrik maksudnya. Kalau ini saya pakai di Garmin Fish Finder-nya. Oke, saya akan hubungkan dulu dengan powernya. Tinggal colok aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan hidupkan. Untuk menghidupkan ditekan agak lama. Dia akan hidup seperti ini. Bisa ambilin tisu dikit aja. Oke, saya lap dulu. Ini ada bekas-bekas sidik jari. Nah, seperti ini. Udah jelas atau belum? Udah jelas ya. Nah, gitu aja dah. Oke, untuk memilih kita pakai mode select ini. Kemudian ini kembali, kemudian menu, ini halaman. Oke, sekarang saya akan select setuju. Nah, di sini akan langsung ditampilkan. Ini adalah rute daripada tempat saya mancing yang sebelumnya. Oke, tunggu sebentar. Ini masih belum aktif dia petanya. Nanti akan aktif sendiri dia. Saya akan mulai dari sini dulu. Oke, jadi kalau teman-teman menghidupkan Garmin akan muncul menu ini. Oke, terdiri dari tradisional, clear view, kemudian gabungan antara tradisional dan clear view, kemudian bagan navigasi, jadi navigasi untuk navigasi kapalnya, kemudian bagan pemancingan untuk kita pemancing, kemudian gabungan dia antara navigasi dan tradisional. Kalau tradisional ini maksudnya tampilan dia. Oke, kemudian ada radar, info navigasi, data pengguna, orang jatuh ke laut, pengaturan, dan lain sebagainya. Ini saya tidak terlalu paham dia, saya hanya sebagai memakai saja baru paham.
Oke, untuk pemakaian biasanya pakai tradisional. Nah, tradisional ini dia akan langsung menampilkan keberadaan ikan di kedalaman tertentu. Nah, seperti ini. Dengan catatan si transducer ini harus dicelupkan ke laut. Oke, nanti tinggal kita setting range-nya atau jaraknya. Kita mau pakai jangkauan otomatis. Jadi kalau otomatis di kedalaman berapapun nanti dia akan dibaca, atau kita geser di kedalaman tertentu. Dia mau di berapa meter jangkauannya. Kalau kita bisa memperkirakan lautnya dalamnya 150 meter, nah kita bisa pasang di 200 meter, maka dia akan terbaca di rentangnya 200 meter gitu. Kalau saya biasanya di otomatis saja. Di otomatis nanti dia akan mengikuti sendiri dia berapa meternya. Seperti itu. Oke. Nah, ini semakin dangkal. Oke, kemudian kita pakai jangkauan otomatis select. Nah, maka dia akan secara otomatis dia. Nah, secara otomatis nanti kalau ada ikan lewat di sini, dia akan langsung kelihatan ikannya di kedalaman berapa. Oke, tinggal kita memilih nanti di kedalaman berapa dia ikan. Oke, jadi tradisional itu untuk melihat atau memantau keberadaan ikan. Kemudian kalau clear view ini dia fungsinya sama seperti tradisional tadi, cuman dengan view atau tampilan yang berbeda. Seperti itu dia, tampilannya beda. Tapi fungsinya hampir sama dengan yang tradisional tadi. Kemudian tradisional dan clear view itu gabungan daripada kedua ini. Kedua yang di atas ini, gabungan dia, bersebelahan dia. Seperti itu. Jadi gabungan antara pendeteksi keberadaan ikan ataupun kontur karang yang di bawah kita dengan dua tampilan yang berbeda, tapi fungsinya sama. Seperti itu. Kemudian bagan navigasi ini nanti kita untuk navigasi, misalnya kita mau menuju kemana gitu. Misalnya kita tentukan dulu spotnya. Oke, kita tentukan spotnya. Kita mau kemana nih? Nah, misalnya saya sudah punya spot nih. Ini adalah tanda-tanda yang sudah saya tandai. Nah, ini adalah spot explore. Nah, kita nanti tinggal posisi kita di mana. Kalau sekarang kan posisi saya ngikutin tuh. Posisi saya sekarang ada di sini. Saya sedang berada di sini, di Kuta Utara ini. Ini di Dalung. Di Dalung, di Kuta Utara. Nah, saya sedang berada di sini. Ini posisi saya di sini. Nah, kalau navigasi kita nanti tinggal kita mau menuju kemana. Biasanya kalau sudah di tengah laut kita kan nggak tahu arah nih. Kita nggak tahu arah. Kita akan menuju spot yang akan kita tuju. Nah, seperti ini. Kita kecilkan dulu ya biar nggak bingung. Saya sering main di Bali Utara, cari tuna, cari dogi di sini biasanya di Bali Utara. Oke, saya akan besarkan. Seandainya saya akan mencari spot yang biasanya saya mancing, misalnya di sini. Oke, anggaplah di sini ya. Ini spot favorit di sini. Ini spot favorit. Nah, ini adalah trekking atau jalur yang pernah saya lewati. Misal di sini spot Eskolar misalnya. Nah, ini. Kalau saya mau kembali lagi ke sana, ke spot Eskolar, saya tinggal ke sini. Ini go to. Nah, maka navigasi ini akan membawa saya ke arah spot Eskolar tadi. Maka akan ada
navigasinya, jaraknya 61 km, kecepatannya, haluannya, kedalamannya nanti secara otomatis dia. Karena posisi saya sedang di sini, di Dalung, di Kuta Utara, maka akan terlihat di sini jaraknya 61 km kalau saya mau ke sana gitu. Kalau saya tadi berangkatnya misalnya dari sini, dari pinggiran sini misalnya, maka nanti garisnya dia akan di sini startnya ke arah spot Eskolar tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu navigasinya. Oke, sekarang kembali lagi. Kemudian ke bagan pemancingan. Nah, bagan pemancingan ini kita akan melakukan ataupun menggunakan fungsi daripada titik spot kita. Nah, seperti ini. Oke, di sini nanti akan kelihatan ya garis-garis karangnya. Oke, ini masih gelap dia tampilannya. Coba akan saya set lagi. Biasanya kontur karangnya kelihatan dia akan berbentuk seperti sidik jari kayak gitu. Oke, saya setting dulu. Oke, coba saya akan ulangi lagi tadi sampai di bagan pemancingan ya. Tradisional, bagan navigasi, bagan pemancingan. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, dia akan terlihat kontur karang yang terdapat di, anggaplah ini saya mancing di Bali Utara ini, di tembok, biasanya di tembok. Jadi kontur karang di tembok itu dia drop off dia. Jadi dari, anggaplah sini dari kedalaman 30 meter di sini. Ini 30 meter, kemudian saya deketin lagi ya, biar kelihatan sendiri. Oke, kemudian geser ke tengah dikit tuh sudah langsung ke 80. Dari 80 geser dikit sudah ke 200 gitu. Nah, seperti ini. Dari 200 geser lagi sedikit sudah ke 300 ya. Jadi tempat-tempat ini sangat berpotensi sekali untuk di berbagai macam jenis ikan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, ke tengah dikit sudah ada yellowfin dia, dimana kedalamannya sudah ribuan ya. Sedikit aja, nggak jauh-jauh. Paling perjalanan ke sini anggaplah nggak sampai 1 jam sudah 1000 meter, sudah rumah tuna dia. Seperti itu. Nah, kalau saya pakai boot DND biasanya eksplornya di dekat-dekat sini. Nah, ini sudah saya tandai semua. Yang paling favorit di sini saya biasanya. Sorry. Nah, di sini jadi ini ada jalur-jalur drop off-nya dia, seperti tangga dia. Seperti tangga. Di sini ada spot dogi. Terus ini ikan banyak. Nah, waktu itu saya menemukan spot ikannya benar-benar banyak sekali di sini. Nah, dan ini garis-garis putus-putus ini adalah jalur saya bermain, jalur saya melakukan drifting. Nah, jadi di sini sonar saya menangkap ikan benar-benar banyak sekali, dari kedalaman apapun ada ikannya pada waktu itu. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau saya mau ke sini lagi, tinggal goto lagi, maka akan saya gotonya ke navigasi yang tadi, maka saya akan langsung dibawa ke spot yang tadi. Seperti itu. Oke, jadi alat ini sangat membantu yang namanya sistem navigasi ataupun pendeteksi kondisi di bawah yang di bawah laut yang kita pancingin, seperti itu. Baik sobat mancing mania, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi Garmin Fish Finder ini tidak menjamin Anda nanti 100% dapat ikan banyak, karena alat ini hanya untuk menentukan secara akurat 100%
posisi kita dalam mencari spot-spot ataupun tempat kita yang akan tuju dengan akurat. Karena kalau tidak ada alat ini, kita biasanya hanya mengira-ngira berdasarkan patokan misalnya gunung atau menara atau sudut daratan, dan itu biasanya tidak semua orang bisa, kecuali memang nelayan atau kapten yang benar-benar paham tempat dan daerah di sana. Tapi itu sifatnya tetap perkiraan, tidak seakurat daripada Garmin Fishfinder ini. Biasanya Garmin juga cukup dengan yang Garmin navigasi, biasanya hanya titik spot saja itu sudah cukup. Sedangkan Garmin tersebut dia tidak bisa mendeteksi keberadaan ikan. Nah, kalau ini dia langsung bisa mendeteksi keberadaan ikan melalui fitur tradisional tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini transducernya sudah saya cabut, jadi nggak bisa baca ya. Di mana hal ini tidak menjamin kita pasti 100% dapat ikan banyak, karena ikan yang banyak belum tentu dia akan makan umpan kita, tapi setidaknya akan meningkatkan peluang kita, di mana kita akan mengetahui posisi ikan di kedalaman berapa, seperti itu. Kalau ada keberadaan ikan di posisi 50 meter ikan pelagis, maka kita turunkan metal jig atau umpan di kedalaman 50 meter. Jadi kita tidak menurunkan di kedalaman 90 meter seperti itu, karena jaraknya akan terlalu jauh dia. Seperti itu, oke? Ini adalah alat bantu, alat support kita untuk memaksimalkan perolehan kita dalam memancing, seperti itu. Oke, saya Denny Nakdalung. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, murah rezeki, dan selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.